Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfida Purnama dengan NIM 12240221483. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi 5 dan materi ke-6, yang dimana materi ke-5 itu membahas tentang pengadaan dan penggunaan modal, dan materi ke-6 ini saya akan membahas tentang analisis peluang pasar. Saya akan menjelaskan tentang materi pengadaan dan penggunaan modal. Nah, jadi sebelum memasuki pembahasan-pembahasan yang lain, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi modal. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata modal itu adalah barang yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja. Nah, ada nih contoh yang dimana penggunaan kata modal dalam kalimat. Nah, seperti kayak uh, kepercayaan diri adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Nah, di situ tuh bisa tuh kita pahamin kan dari kata itu. Jadi arti dari kata modal itu sendiri adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk perdagangan. Nah, eh, mungkin yang tadi kita bahas itu teman-teman udah bisa paham ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas di mana modal adalah istilah yang merujuk pada sumber finansial yang dimiliki atau diinvestasikan dalam sebuah perusahaan atau proyek. Nah, modal yang berasal dari pemilik perusahaan disebut sebagai modal sendiri, sedangkan modal yang dari pihak lain seperti investor, nah itu tuh disebut sebagai modal asing. Nah, jadi modal itu digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, investasi, dan kegiatan bisnis lainnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya mengenai definisi modal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan, yang dimana menjelaskan bahwa modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, pada perusahaan umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham. Nah, maksud dari penjelasan tersebut yaitu eh, semua hal yang dimiliki baik berupa uang, barang, bahkan berupa aset lainnya yang dimana dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Nah, jadi sumber daya penting yang digunakan perusahaan itu dapat beroperasi, mengembangkan bisnis, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Nah, begitu ya. Jadi semuanya itu sudah tertata. Nah, selanjutnya apa sih itu modal? Jadi, modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, kata modal ini sudah tidak asing lagi karena banyak digunakan dalam bisnis-bisnis lainnya. Nah, suatu bisnis tuh pasti membutuhkan modal untuk menjalankan usaha-usaha bisnisnya. Misalnya nih kita mau buka angkringan gitu, pasti kita butuh uang, butuh barang, ya kan, untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat modal bagi usaha. Pertama itu manfaat modal bagi usaha itu kayak misal sewa tempat gitu. Nah, kenapa harus membutuhkan modal? Karena yang dimana modal tersebut tuh gunanya itu untuk membayar uang sewa, uh, baik itu kayak misal kita mau nyewa ruko, mau nyewa stand kayak di depan ruko gitu, terus ataupun gedung gitu, pasti itu kita akan membutuhkan modal itu. Ya kenapa? Karena nantinya itu tempat yang akan kita sewa itu, nah itu tuh bakal kita pakai untuk usaha, yang dimana usaha tersebut pasti akan menghasilkan keuntungan. Nah, terus membeli bahan produksi. Nah, dari mana bahan produksi itu dibeli kalau tidak ada modal? Nah, oleh sebab itu, manfaat dari modal itu sangat terasa untuk membeli bahan produksi.
gaji karyawan. Nggak mungkin kan kita kerja sendiri nggak ada karyawan. Nah, makanya pada awal menjalankan usaha, modal tuh digunakan untuk menggaji karyawan. Nah, kalau usaha sudah maju, maka keuntungan dari usaha tersebut kita gunakan untuk menggaji karyawan. Terus kita mempunyai simpanan. Nah, modal tuh digunakan sebagai simpanan dalam usaha. Kenapa? Karena tidak semua modal dialokasikan untuk keperluan usaha. Misalnya, kayak singkat katanya tuh gini, simpanan itu bisa kita gunakan kayak sebagai uang darurat gitu, dana darurat. Nah, terus cara kita mencari dan mendapatkan modal usaha. Nah, yang pertama itu modal dari tabungan pribadi. Nah, kita tuh harus cara mencari dan mendapatkan modal usaha. Nah, bisa kita pakai dengan tabungan pribadi. Jadi sebelum kita membuka usaha, kita tuh kayak menyisihkan uang gitu, dimana uang tersebut tuh bisa kita pakai untuk modal usaha kita. Kalaupun tidak ada, kita bisa meminjam dari orang terdekat. Nah, kalau bisa, kalau mau minjem ke orang-orang terdekat kita tuh bisa kita pakai kayak gimana ya, kayak surat perjanjian gitu, biar nggak ada selisih paham. Ataupun kalau misalnya orang terdekat tersebut tidak bisa membantu kita untuk mencarikan kita modal atau membantu kita dalam mencari modal tersebut, kita bisa menjual aset yang ada. Nah, dimana aset tersebut tuh bisa kita gunakan sebagai modal awal untuk kita usaha. Nah, kalaupun itu juga tidak ada, bisa tuh kita kayak bekerja sama gitu, dengan rekan bisnis kita. Jadi kan bisa tuh nanti hasilnya bisa kita bagi dua. Nah, kalaupun mau bekerja sama itu juga harus ada perjanjian, kayak ini nanti untuk apa, untuk kemana, dibaginya tuh harus rata. Nah, kalau misalnya kita ragu juga, bisa kita kayak meminjam di bank. Nah, minjam di bank tuh juga jangan langsung banyak gitu, kayak memang kita butuhnya tuh berapa dulu gitu, biar kita tuh nggak kerasa untuk menggantinya. Jadi kita kayak kalau bisa sih punya tabungan sendiri ya, jadi kalau misalnya pun kurang bisa tuh kita kita meminjam di bank. Kesalahan sederhana mengelola modal usaha. Nah, ada nih 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu dimana mempekerjakan terlalu banyak orang. Nah, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi adalah mempekerjakan terlalu banyak karyawan daripada yang sebenarnya diperlukan. Nah, hal ini tuh sebenarnya dapat menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan mengurangi profitabilitas usaha. Nah, jadi tuh penting ya untuk melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan skala usaha dan juga melakukan efisiensi dalam menggunakan sumber daya manusia. Nah, poin kedua itu adalah tidak mengembangkan potensi karyawan. Kenapa? Karena salah satu aset berharga dalam sebuah usaha itu adalah karyawan. Nah, jika tidak ada upaya dalam mengembangkan potensi karyawan, maka hal ini tuh dapat menyebabkan kurangnya motivasi dan kinerja yang buruk. Nah, maka dari itu penting untuk memberikan pelatihan dan memberikan pengembangan kepada karyawan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan juga dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Terus poin ketiga ini tentang menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, cukup banyak ya sebenarnya masalah-masalah kayak gini. Kenapa? Karena salah satu kesalahan serius dalam mengelola modal usaha itu adalah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.
hal ini tuh dapat diambil kayak mengambil uang tunai dari kas perusahaan tanpa memberikan alasan yang jelas atau menggunakan kartu kredit perusahaan untuk pengeluaran pribadi. Nah, jadi itu tindakan ini tuh dapat merugikan keuangan perusahaan dan dapat melanggar etika bisnis yang baik. Jadi tidak boleh ya, karena bisa bangkrut perusahaan itu nanti. Poin keempat, tidak memiliki kas yang cukup. Nah, penting untuk kita memiliki kas yang cukup dalam mengelola modal usaha. Kenapa? Karena ketika perusahaan menghadapi kesulitan atau kayak menghadapi situasi yang darurat, terus kayak kebutuhan mendesak. Nah, jadi kayak memiliki cadangan kas yang cukup itu dapat sangat membantu mengatasi masalah tersebut. Nah, kalau tidak ada seperti apa? Jadi, jika tidak memiliki kas yang cukup, itu dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Dan ini tuh dapat menghadapi risiko kebangkrutan. Terus ada lagi poin kelima itu tidak melakukan pembukuan secara detail. Nah, jadi salah satu aspek penting dalam mengelola modal usaha itu adalah melakukan pembukuan yang teratur dan melakukan pembukuan itu secara detail. Jadi kayak tanpa pembukuan yang baik, maka sulit untuk melacak arus kasnya. Terus kayak memantau keuntungan dan kerugiannya itu sulit. Nah, juga dapat membuat keputusan keuangan itu tepat. Maka dari itu penting untuk memiliki sistem pembukuan yang baik dan melakukan pencatatan yang akurat untuk menghindari kesalahan dan kehilangan informasi penting. Nah, cara kita menghindari kesalahan-kesalahan itu dalam mengelola modal usaha itu dapat kayak membantu kita meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha. Mengelola modal usaha bagi pemula. Nah, usaha dengan baik itu sangat penting, terutama bagi pemula yang ingin memulai usaha mereka. Nah, jadi ini ada beberapa tips untuk mengelola usaha bagi pemula. Yang pertama itu membuat rekening terpisah untuk usahanya. Yang dimana salah satu langkah penting dalam mengelola usaha adalah dengan membuat rekening terpisah khusus untuk bisnisnya aja. Jadi hal ini tuh akan sangat membantu untuk kita memisahkan keuangan pribadi dan keuangan untuk bisnis. Jadi itu memudahkan percatatan transaksi bisnisnya. Terus yang kedua itu membuat akun atau pos khusus pengeluaran. Nah, jadi selain membuat rekening terpisah, jadi penting juga untuk membuat akun atau pos khusus untuk mencatat pengeluaran bisnis. Yang dimana tuh dapat membantu kita untuk melacak dan memantau pengeluaran yang terkait dengan bisnis. Sehingga kita tuh dapat mengelola keuangan dengan lebih efektif. Terus yang ketiga itu ada membuat catatan pembukuan. Nah, jadi penting untuk memiliki catatan pembukuan yang baik dan teratur. Ya, dimana catatan semua pemasukan dan pengeluaran bisnis kita tuh secara rinci. Nah, ini tuh bisa membantu kita kayak melihat dengan jelas keuangan bisnis kita. Terus tuh juga dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Terus yang keempat itu fokus terhadap satu bisnis agar maksimal. Jadi penting ya untuk kita tuh fokus pada suatu bisnis agar dapat mengelola modal dengan lebih efektif. Terus hindari terlalu banyaknya terjun kayak berbagai bisnis sekaligus. Jadi fokus aja sama kayak satu bisnis yang mau kita kita jalanin gitu. Terus agar bisnis tersebut tuh maksimal. Terus yang kelima tuh kurangi berutang. Kenapa? Karena bisa jadi beban kita gitu. Terutama kayak untuk pemula tuh. Jadi usahakan untuk mengurangi utang. Terus jika
memang perlu berutang, pastikan untuk mengelola utang dengan bijak, terus membayarnya juga tepat waktu biar nggak pusing, terus juga harus mempertimbangkan bunga dan biayanya. Nah, jadi dengan mengimplementasikan tipe tips-tips yang tadi tuh, jadi kita itu bisa mengelola modal usaha itu dengan baik dan bisa meningkatkan peluang kesuksesan bisnisnya. Jadi jangan ragu untuk mencari saran dari para ahli keuangan dan melakukan riset untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Masuk ke materi 6, yaitu analisis peluang pasar. Nah, menurut Kotler, peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Nah, Perch dan Robinson itu memberikan pengertian mengenai peluang pasar, yang dimana peluang pasar itu adalah upaya diagnostik untuk menginterpretasikan atribut-atribut lingkungan serta perubahannya. Terus pasar itu apa? Pasar adalah situasi penting yang paling menguntungkan perusahaan dalam lingkungan. Nah, keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan tersebut dalam memasarkan produknya. Nah, untuk itu, pertumbuhan pasar di masa yang akan datang itu sangat diperlukan. Nah, memasuki analisa peluang pasar. Jadi, proses riset terhadap faktor-faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut itu, lingkungan ekstern itu merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, sehingga perusahaan tuh harus menyesuaikan diri dan juga menghasilkan ancaman dan peluang. Terus analisa peluang pasar ini tuh hanya bersifat singkat dan dapat bervariasi tergantung pada industri dan sektor bisnis tertentu. Nah, penting untuk melakukan riset pasar yang lebih mendalam dan memahami kebutuhan serta preferensi konsumen untuk mengidentifikasi peluang pasar yang lebih spesifik dan yang lebih relevan dengan bisnis Anda. Selanjutnya, analisis peluang pasar sangat berguna. Kenapa? Karena analisis peluang pasar itu memang sangat penting dalam menyediakan fondasi bagi perencanaan dan strategi pemasaran bisnis. Nah, ini ada beberapa manfaat yang lebih lanjut dari analisis peluang pasar. Yang pertama itu menyediakan fondasi bagi perencanaan dan strategi pemasaran. Nah, analisis peluang pasar itu membantu bisnis dalam merumuskan perencanaan dan strategi pemasaran yang efektif. Dan dengan memahami peluang dan tantangan pasar, bisnis itu dapat mengidentifikasi segmen pasar yang menjanjikan dan mengembangkan rencana pemasaran yang sesuai untuk mencapai target pasar. Terus itu yang kedua itu mengestimasi pengaruh lingkungan pada konsumen. Nah, jadi analisis peluang pasar itu membantu bisnis dalam memahami pengaruh lingkungan yang mungkin timbul pada masa depan terhadap perilaku dan preferensi konsumen. Misalnya kayak perubahan dalam tren demografi, teknologi, dan regulasi dapat mempengaruhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, dengan memperhatikan perubahan lingkungan tersebut, maka bisnis itu dapat mengantisipasi dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Terus yang ketiga itu mempertimbangkan tren masyarakat. Nah, analisis peluang pasar itu memungkinkan bisnis untuk mempertimbangkan tren masyarakat yang mungkin muncul di masa depan. Dengan memahami tren tersebut, bisnis itu dapat mengidentifikasi peluang baru, yang dimana mengembangkan ide kreatif dan merancang strategi baru yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, hal ini tuh sangat membantu bisnis tetap inovasi. Terus tuh analisis peluang pasar itu memang memberikan wawasan yang berharga bagi bisnis dalam mengembangkan strategi pemasaran dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tren masyarakat. Maka
dengan memanfaatkan analisis peluang pasar tersebut, bisnis itu dapat meningkatkan kesempatan yang dimana keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang. Membaca peluang pasar. Jadi, membaca peluang pasar itu merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah produk yang diciptakan itu mempunyai peluang untuk dipasarkan. Dan dengan membaca peluang pasar ini, perusahaan juga dapat mengetahui apakah yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, peluang pasar ini bisa kita dapatkan dari berbagai segi kehidupan, seperti segi teknologi, segi budaya, dan segi agama. Nah, jadi ada nih beberapa hal penting yang harus kita ketahui dalam menganalisis pasar. Nah, yang pertama itu ada potensi pembeli terhadap barang. Nah, jadi penting untuk memahami potensi pembeli terhadap barang atau produk yang kita tawarkan. Jadi tuh hal ini tuh bisa melibatkan yang dimana memahami jumlah dan karakteristik calon pembeli serta kebutuhan dan preferensi mereka terhadap produk tersebut. Dengan memahami potensi pembeli, kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dan mengoptimalkan penjualan. Nah, yang kedua itu motivasi dan public speaking yang baik terhadap konsumen dalam penjualan produk. Nah, dengan memahami motivasi dan kebutuhan konsumen, itu adalah kunci dalam strategi penjualan. Nah, dengan memahami apa yang mendorong konsumen untuk membeli produk kita, itu kita dapat mengembangkan pesan dan teknik public speaking yang efektif untuk mempengaruhi mereka dalam proses penjualan. Yang ketiga itu ukuran pasar. Nah, dengan mengetahui ukuran pasar, itu merupakan hal yang penting untuk menentukan potensi pasar yang dicapai. Nah, ini tuh melibatkan kita memahami jumlah konsumen yang potensial, nilai pasar, dan pertumbuhan pasar. Nah, informasi ini tuh dapat membantu kita dalam merencanakan skala operasi dan strategi pemasaran yang sesuai. Terus itu yang keempat itu sifat-sifat konsumen. Dengan kita memahami sifat-sifat konsumen seperti kayak preferensi, kebiasaan, dan bahkan perilaku pembelian, itu dapat membantu kita dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang dimana sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya dengan kayak memahami apakah konsumen itu cenderung memilih produk-produk yang kayak berdasarkan harga atau bahkan kualitas atau bahkan merek yang dapat kayak membantu kita itu dalam menentukan positioning itu dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, yang kelima itu ada target pasar spesifik. Dengan menentukan target pasar yang spesifik, itu bisa mengarahkan upaya pemasaran kita, yaitu dengan mengetahui siapa target pasar kita. Terus yang dapat mengarahkan sumber daya dan upaya pemasaran kita secara efektif untuk mencapai konsumen yang paling mungkin pembeli produk kita. Terus yang keenam itu ada pengaruh pasar eksternal. Nah, memahami produk pasar eksternal itu merupakan perubahan regulasi dan kondisi ekonomi yang dimana membantu kita dalam mengantisipasi dan menyesuaikan strategi pemasaran kita. Nah, mengikuti perkembangan pasar dan tren eksternal itu dapat membantu kita untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus memiliki perubahan. Terus ada analisis pesaing atau pesaing yang akan datang. Nah, dengan memahami pesaing kita, itu tuh penting dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, yaitu kayak dengan menganalisis pesaing itu kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka serta menemukan peluang yang dapat kita manfaatkan untuk membedakan kayak diri kita dengan si pesaing tersebut. Nah, jadi mempertimbangkan hal-hal yang tadi kita bahas itu, kita tuh dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan dapat meningkatkan peluang keberhasilan bisnis kita.
Yang terakhir itu faktor-faktor dalam analisis peluang pasar. Nah, jadi faktor-faktor yang penting dalam analisis peluang pasar itu yang pertama, analisis lingkungan dan pesaing. Nah, jadi analisis lingkungan itu melibatkan yang dimana memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pasar dan bisnis kita, kayak seperti tren ekonomi, perubahan regulasi, teknologi, dan bahkan budaya, ya dimana pemahaman yang baik tentang lingkungan ini tuh dapat membantu kita mengidentifikasi peluang dan seberupa ancaman yang ada. Nah, selain itu, analisis pesaing itu melibatkan yang dimana mempelajari pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Nah, termasuk kayak kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi strategi pemasaran dan pangsa pasar itu dapat membantu untuk mengidentifikasi keunggulan, kompetitif, dan membedakan diri dari pesaing. Terus yang kedua itu ada analisis pelanggan. Nah, analisis pelanggan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembeli pelanggan. Jadi dengan memahami pelanggan dengan baik, jadi kita dapat mengembangkan produksi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Serta kita tuh dapat merancang strategi pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Terus yang terakhir itu ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu melibatkan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan teridentifikasi berdasarkan karakteristik dan perilaku. Jadi dengan segmentasi pasar yang baik, kita tuh dapat mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan dan mengembangkan strategi pemasaran yang ditargetkan untuk setiap segmen. Nah, ini tuh dapat membantu kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Nah, jadi analisis lingkungan dan pesaing itu merupakan faktor-faktor penting dalam memahami peluang pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang berhasil. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kita dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkannya. Selanjutnya analisis dan pesaing. Nah, jadi untuk memahami peluang dan tantangan potensial dalam jangka panjang, pemasaran pertama-tama tuh harus memantau dan menganalisis tren yang luas dalam lingkungan ekonomi dan sosial, terus dinamika industri dan perubahan strategi. Nah, selanjutnya itu dinamika persaingan dari industri, terutama menekankan bagaimana pola pesaing dari pembeli konsumen yang cenderung untuk berubah ketika industri atau produk bergerak melalui berbagai tahap daur hidup. Nah, sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.